Pertanyaan mengenai apakah yang diubah oleh iman dalam hubungan antara Allah dan manusia? Alkitab menjawab pertanyaan ini dengan pemberitahuan yang mulia dan sangat menggembirakan, yakni dengan iman dan hanya dengan iman sajalah kita dibenarkan dan dibebaskan di hadirat Allah. Dengan iman, kita berdamai dengan Allah. Ada juga pertanyaan, bagaimanakah aku dapat dibenarkan di hadirat Allah? Bagaimanakah aku dapat diperdamaikan dengan Allah? Apabila kita sungguh-sungguh mengenal Allah dalam kekudusan dan keadilannya, maka pada saat itu pula kita akan yakin bahwa kita selama-lamanya tidak akan dapat membenarkan diri kita di hadapan Allah berdasarkan kekuatan kita sendiri. Banyak orang yang mencoba membenarkan diri di hadirat Allah. Akan tetapi, mereka pun terpaksa mengambil kesimpulan bahwa hal itu mustahil sama sekali. Salah satunya adalah Paulus. Paulus dididik sebagai orang Farisi ketika ia masih mahasiswa teologi di Yerusalem. Paulus percaya bahwa perbuatan baik atau amal sebanyak mungkin ia akan dapat memperoleh kebenaran sebanyak-banyaknya, sehingga seolah-olah dapat mencapai puncak hukum Allah dan menghadap Allah dengan kemurnian dan kebenaran. Oleh karena itu, ia sakit hati ketika mendengar pemberitaan dan ajaran-ajaran tentang Yesus Kristus. Yesus tidak menaruh percaya kepada perbuatan kita yang baik. Dia tahu bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu tidaklah sebenarnya baik apabila kita ukur dengan ukuran Allah. Yesus menganjurkan dan menyerukan supaya manusia menghentikan usahanya menyelamatkan diri sendiri dan supaya mereka berserah kepada kasih karunia. Semula Paulus melawan hal itu sekuat naga. Dia bahkan sangat girang ketika mendengar kabar kematian Yesus. Namun ketika murid-murid Yesus mengabarkan tentang kebangkitannya, Paulus semakin gencar untuk memburu, mengejar, dan bahkan menghambat orang-orang Kristen untuk memberitakan kabar tersebut. Tetapi kemudian Yesus menampakkan diri kepada Paulus di jalan menuju Damsyik. Paulus berjumpa dengan Yesus yang disangkanya sudah mati, dan ternyata dia melihat secara langsung bahwa Yesus masih hidup. Di sini Paulus diberi pelajaran memberi angka 0 untuk segala perbuatannya. Tetapi sekarang Paulus menyerah kepada Yesus. Yesus memberi kebenaran kepadanya. Di telinga Paulus terdengarlah berita pembebasan yang ajaib. Pembebasan yang berdasarkan korban Yesus, dan berita itu diterimanya dengan iman. Sejak itu Paulus berkunjung ke Eropa dan Asia dengan membawa berita bahwa Allah adalah Allah yang membenarkan orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemudian ia menyerukan supaya mereka menghentikan usaha mereka menyelamatkan diri sendiri dan supaya mereka hidup berdasarkan iman atau kepercayaan kepada pembebasan yang ajaib itu. Saudaraku, iman sejati memberi pimpinan kepada kesucian hidup. Dahan dan ranting yang menetap pada batang pohon anggur, yakni Sang Kristus, tentulah akan mengeluarkan buah. Iman tidak pernah lepas dari tobat. Orang yang dibenarkan oleh Allah dikuduskan juga olehnya.